Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septini Widiawati Rizky dalam acara Praktikum Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian di acara 6 dengan tema stunting. Stunting merupakan kondisi di mana tinggi badan anak di bawah standar menurut usianya. Stunting merupakan suatu indikator gagal tumbuh pada balita akibat kurangnya asupan gizi kronis pada periode 1000 hari kehidupan pertama atau saat anak berbentuk janin hingga berusia 23 bulan. Penanganan dan pencegahan stunting menjadi begitu penting karena Indonesia merencanakan program Indonesia Emas 2045. Dan selain itu, berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia menjelaskan bahwa tingkat prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,7% atau sebanyak 5,33 juta balita. Adapun 5 provinsi dengan tingkat prevalensi tinggi di Indonesia, yang pertama adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 37,8%, kemudian diikuti oleh Sulawesi Barat sebesar 33,8%, Aceh 32,2%, Nusa Tenggara Barat 31,4%, dan Sulawesi Tenggara 30,2%. Ada 2 kabupaten dengan tingkat prevalensi tinggi di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan survei status gizi di Indonesia yang menjadi lokasi liputan kita kali ini. Yang pertama adalah Kabupaten Polawali Mandar 36% dan yang kedua Kabupaten Majene sebesar 35,7%. Sesuai dengan namanya, cegah stunting ini sejatinya digelar untuk menginterferensi warga khususnya remaja putri wanita di usia subur, ibu hamil, pasangan muda, serta calon pengantin baru. Tujuannya agar kelak saat memiliki momongan terhindar dari resiko stunting. Kepala Puskesmas Kecamatan Andreapi Dr. Sahrul Padli yang kita temui di Posyandu mengungkap jika persoalan stunting di wilayahnya disebabkan oleh faktor tingginya angka pernikahan usia dini. Sudah begitu minimnya pemahaman masyarakat terkait stunting semakin menambah angka stunting di wilayah ini. Bahkan tahun lalu Kecamatan Andreapi menempati urutan teratas dengan prevalensi stunting mencapai angka 41%. Oke, baik para pemirsa, sekarang saya sedang bersama Dr. Sahrul Padli, salah satu dokter di Puskesmas desa ini. Gimana nih dokter kondisi stunting saat ini? Baiklah, kondisi stunting saat ini dipengaruhi oleh banyaknya angka pernikahan dini. Kemudian pengetahuan masyarakat kita itu masih sangat kurang, jadi masih diperlukannya lagi edukasi. Penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil untuk itu kita melakukan seperti ini. Selain bertemu langsung dengan masyarakat, kita juga langsung melakukan edukasi kepada mereka. Oke, baik dok, kalau misalkan sekarang sudah ada balita yang sudah dinyatakan stunting itu, kemudian treatment seperti apa yang bisa dilakukan dok? Dan yang pertama dilakukan yaitu dari segi kesehatan, dilakukan pemeriksaan, kemudian diberikan pengobatan apabila anak ini sakit, karena anak stunting itu misalnya lebih cenderung sakit. Kemudian yang kedua dari pemerintah itu memberikan pemberian makanan tambahan berupa biskuit dan susu. Kemudian tapi ini hanya sekitar 3 bulan. Kemudian dari desa, semua desa yang ada di Kecamatan Andreapi itu menganggarkan pemberian makanan tambahan berupa susu, kemudian makanan lokal pada anak-anak yang dinyatakan stunting. Bahkan pada anak-anak yang dinyatakan gizinya kurang. Oke, baik pemirsa, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan beberapa warga di desa ini, yaitu salah satunya Ibu Saniwati. Oke, baik pemirsa, sekarang kita sudah ditemani dengan Ibu Saniwati. Bu, bagaimana nih selama masa kehamilan? Apakah Ibu itu memperhatikan 4 sehat 5 sempurnanya? Ya, bisa dibilang tidak terlalu diperhatikan karena tidak ada uang untuk memenuhi hal tersebut. Jadi ya makan seadanya saja. Oke, baik Bu. Jadi pada masa kehamilan itu yang dikonsumsi itu makanan apa saja Bu? Seperti kangkung, daun kelor, ikan, buah-buahan, dan kalau ada uang lebih beli susu sekali-sekali. Oke, baik Bu. Jadi pada masa kehamilan itu apakah Ibu Saniwati itu rutin melakukan posyandu atau pemeriksaan ke puskesmas? Ya, rutin juga menimbang kalau ada. Gara-gara anak kena stunting, jadi Ibu Saniwati ini mendapat bantuan dari pemerintah. Ya, dapat.
bantuan ini dipakai supaya kita tidak pergi lagi PAB ke kebun. Tidak jauh berbeda dengan nasib Ibu Saniwati tadi, kami juga menemui Ibu Sakina yang tinggal di Dusun Basian di Desa Duan Mampu. Ibu muda berusia 25 tahun ini memiliki 2 anak yang salah satunya terkena stunting. Kepada kami, Sakina bercerita jika dirinya menikah saat usia 17 tahun karena orang tuanya tak mampu lagi membiayainya untuk tetap sekolah. Minimnya pengetahuan tentang stunting dan bahayanya terhadap perkembangan janin membuat Sakina tetap kerap menghiraukan pola makan sehingga berdampak terhadap kesehatan salah satu anaknya yang menderita stunting. Baik, Mbak Sakina, tahu nggak kalau waktu menikah di usia muda itu banyak sekali resikonya, khususnya resiko kesehatan pada anak yang dilahirkan? Dulunya sih saya nggak tahu, tapi setelah adanya dokter di sini dan dibukanya puskesmas di sini, saya jadi tahu karena dokter tersebut sosialisasi tentang stunting dan bahayanya stunting bagi ibu hamil. Oke, baik. Terus untuk makanan susu dan lainnya bagaimana, Bu? Begitulah, kurang makan buah-buahan, biasanya cuman makan nasi, ikan, sayur-sayuran. Kalau buah-buahan sih kadang-kadang. Di lokasi kami juga mendapat sanitasi yang buruk dan minimnya ketersediaan air bersih untuk menopang kebutuhan kehidupan keluarga kecil ini. Boleh jadi kondisi ini pula yang menyebabkan mengapa angka stunting di wilayah ini masih begitu tinggi karena minimnya perhatian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Sarina, salah seorang warga dusun Anreapi di Desa Wonomulyo yang kami temui, mengungkapkan selama dirinya mengandung ia begitu abai, tidak memperhatikan asupan makanan yang ia konsumsi saat ia mengandung. Di rumah inilah Sarina tinggal bersama orang tua, suami dan kedua anaknya. Selain sibuk mengurus kebutuhan rumah tangganya, ia juga bekerja sambilan dengan membantu produksi somai tahu milik orang lain untuk membantu biaya hidup keluarganya, sementara suaminya berprofesi sebagai petani. Kesulitan ekonomi lagi-lagi menjadi penyebab Sarina dan suaminya tidak dapat memberikan asupan gizi serta nutrisi kepada sang buah hati sehingga salah seorang anaknya terkena stunting. Oke, baik, sekarang saya sudah bersama Ibu Sarina. Baik, Bu, nama anaknya siapa? Nama anak saya Miftah. Oke, jadi anaknya bernama Miftah. Bagaimana dia di usia yang 1 tahun 6 bulan sesuai informasi terkena stunting itu gimana ceritanya awalnya, Bu? Mungkin awalnya itu karena pas hamil ngidamnya itu sangat berat. Pas makan, yang ini males makan. Pas makan muntah-muntah gitu. Yang mungkin itu jadi faktornya. Terus setelah ini saya mendapat tunjangan dari BKKBM Posyandu dari Babinsa dan akhirnya saya memberikan makanan, memberikan sayur-sayuran, akhirnya kita melewati stunting itu tadi. Di tengah keterbatasan pengetahuan Ibu Sarina tentang stunting, ibu dan 2 anak ini kini rutin mengikuti kegiatan posyandu di tempat tinggalnya. Tidak mudah memang menekan angka sembarang stunting, apalagi di daerah karakteristik wilayah Indonesia yang begitu beragam. Merawat generasi emas penerus bangsa tentu mustahil dilakukan jika hanya mengandalkan orang tua semata. Kondisi ini tentu sangat memerlukan intervensi intensif baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Untuk itu, menjaga alur komunikasi para pemangku kepentingan hingga ke tingkat pelaksana di masyarakat dalam menjalankan strategi penanganan menjadi ujung tombak keberhasilan. Benahi segala sumbatan-sumbatan yang selama ini menjadi penghambat dalam mengatasi masalah ini agar cita-cita bangsa ini bebas dari stunting dapat segera diwujudkan. Namun jika sumbatan ini dibiarkan, jangan harap angka stunting akan mudah ditekan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.